Sering kan kita di sini baca berita mahasiswa dibubarkan. Itu apa ndak izin apa? Gimana itu Pak? Ya ini karena kita sesungguhnya baru labelnya demokrasi. Sesungguhnya negara kita masih otoriter. Berarti demokrasi simbolis gitu? Iya. Iya. Ngerti simbolis? Enggak tahu aku simbolis. Baru slogan. Baru Iya. cap. Oh, yang diliwati. Kalau negara demokrasi itu hak rakyat, pemberian Tuhan bersama kelahirannya. Gitu. Negara itu bukan penguasa, cuman regulator, fasilitator, pelindung yang lemah. Maka mau demo, mau apa saja itu haknya rakyat. Nggak perlu minta izin. Nggak usah izin, lapor ke polisi kalau nanti mengganggu orang lain. Umpamanya gara-gara kumpul-kumpul, gara-gara demo, lalu lintas macet. Ini kan mengganggu orang lain. Lah itu polisi, itu kewajibannya untuk membantu rakyat supaya ngatur lalu lintas gitu loh, Li. Jadi setiap kumpul-kumpul itu pemberitahuan gitu? Iya, Pemberitahuan. gitu. Termasuk Karena kumpul polisi itu pelayannya rakyat. Iya. Iya. Penguasa. Bukan penguasa. Maka kalau Iya. negara Kalau otoriter itu yang namanya hak rakyat itu pemberian negara. Rakyat. Ya negara itu penguasa. Iya. Itu. Otoriter. Itu. Nah ini kalau negara otoriter ya, negara dan pemerintah itu jadi satu. Resikonya nih loh Bune, kalau pemerintah gagal maka bubarlah negara itu. contohnya Memangnya ada ya? Ada Majapahit, Sriwijaya, Mataram. zaman dulu kalau yang negara Loh, modern itu baru-baru saja Uni Soviet dan kawan-kawan. bubar juga. Iya, ketika pemerintahannya berjaya, berjayalah negara. Ketika pemerintahan gagal, bubar negaranya. Itu. Maka kalau dalam negara demokrasi, pemerintah dan negara itu dipisah atau dipilah. Oh, sendiri-sendiri gitu. Iya, Seperti gitu. di Thailand itu ada raja, ada perdana menteri. Nah gitu. itu makanya bolak-balik terus menerus Iya. kudeta, negaranya tetap utuh, terpisah antara pemerintah dan negara. Karena yang dikudeta cuma pemerintahnya aja. Iya. bukan negaranya. Iya, begitu juga kalau di presidensial kayak Amerika itu dipilah, tidak dipisah, Bune. Itu Dipilah ya? Dipilah. Oh, bukan Itu. negaranya di sini, pemerintahnya di sana. Oh, bukan begitu. Bukan. Itu lihat contoh ya. Contoh. 15 bulan yang lalu Presiden Bush, Presiden Amerika, Iya. kan ditentang perpanjangan tentara Amerika di Irak. Itu oleh partainya loh ya. Oleh partainya sendiri. Oleh DPR, ya toh. Nah, tapi hari ini kita lihat tentara Amerika masih di Irak. Bush sampai selesai tetap presiden dan tidak ada goyang inul politik di Amerika gara-gara DPR-nya menentang gitu. Berarti asik dong. Loh, iya memang harus begitu Kalau di caranya. Indonesia, Lah kalau di otoriter Indonesia atau demokrasi? itu Bune dibilang otoriter ya tidak, dibilang demokrasi ya enggak. Jadi laki tidak, perempuan tidak. Banci. Waria itu juga nggak salah. Nggak salah. Iya, tetapi tidak rasional. Pemerintahan hasil kudeta saja, ya. Kalau didukung rakyat jadi sah. Apalagi ketetapan MPR, undang-undang, yang mesti sahnya, mesti benernya, tapi nggak rasional. Ruwet gitu ya. Ruwet. Apalagi kalau di Indonesia. Iya. Ini gimana? Coba Li. Iya coba. Ingat gak kampanye 2004? Ingat. SBY bilang apa? Pilihlah saya, kalau saya terpilih jadi presiden saya akan berantas korupsi. Loh, tahu-tahu begitu jadi presiden, Iya. yang berantas korupsi kan namanya KPK. KPK. Iya. Ya KPK-nya tidak dibawa presiden. Loh ya enak SBY lah kalau caranya. Oh ya bawa siapa? Loh, Independen. dia independen, komisi negara. Pemberantasan korupsi independen. Lah jadi SBY enak. Kok enak? Wah, lah dulu kan dia janji pada rakyat. Iya. Cobloslah saya, nanti saya memberantas korupsi. Lah KPK-nya enggak di bawah dia, ya dia minta maaf aja. Ya maaf rakyat dong, saya mau nyuruh aja enggak bisa, mau bukan di bawah saya. Tuh. Jadi di atasnya gitu. Enggak, setara. Oh. Setara. Makanya ke depan harus diatur. Nanti nggak terjadi seperti kasus Porong.
Itu 36.000, hampir 2 tahun kok terlantar. Kamu tahu sebabnya enggak? Ya lumpur tadi itu. Iya, tetapi mengapa nggak ditangani oleh pemerintah? Oh. Kamu bodoh kok terus-terusan, itu namanya namanya botol, tahu nggak? Bodoh dan tolol. Ini Pak Saurip. Ini dulu ini Iya, penting iya. karena di Koronasi Indonesia gimana? Karena di Indonesia itu nggak ada kepala negara. Loh, adanya lah presiden itu apa? Lo dulu presiden Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu kepala negara, tapi di bawah MPR. Padahal sedunia yang namanya kepala negara ya lembaga yang paling tinggi. Nah sekarang ini presiden bukan kepala negara, tapi kepala pemerintahan negara. Dulu Undang-Undang Dasar 45 paling tinggi MPR. Ya. Di bawahnya baru ada Kepala negara. Ini juga ngarang gitu. Nah ini penting soal kepala negara. Kenapa penting? Kenapa? Pentingnya. Karena di seluruh dunia kepala negara itu punya hak ken du norong. Wah. Ngerti nggak? Ten Dunorong. Iya. Ten Dunorong dong. Iya. Oh beli. Ken itu bisa. Ten Pak. bisa Du itu melakukan berbuat sesuatu. berbuat sesuatu. Wrong, No, wrong. no wrong. No wrong. Tidak salah. Tidak salah. Artinya gini loh, Li. Sebagai kepala negara, presiden itu bisa berbuat apa saja. Mengerahkan kekayaan nasional, kekayaan rakyat dikerahkan dulu itu bisa. Itu Iya. belakangan. Untuk 2 hal, Li. Satu hal. Satu, kalau diserang negara lain. Nggak pakai rapat dulu. Nggak usah pakai rapat. 2, kabeh. yang kedua, kalau ada musibah kemanusiaan, tak peduli asalnya karena kompor meledak. Kalau sudah ada musibah kemanusiaan, negara harus turun tangan. Itu Langsung. Nggak pakai rapat dulu. nggak boleh lah di kita mengeluarkan 1 rupiah saja, presiden harus persetujuan DPR. Nah kalau DPR-nya nggak setuju, ya seperti sekarang sudah 2 tahun 36.000 rakyat Diporong terlantar itu yang diporong itu. Sing salah soko. Yang nggak pakai Ten Dunorong tadi itu yang salah. Tapi Pak Nek, yang namanya presiden dulu kan dipilih rakyat. Harusnya dia punya keberanian dong untuk menyelesaikan masalahnya rakyat. Iya, bener, Apalagi bener. masalah kemanusiaan. Iya, bener. Masa harus ngikuti undang-undangnya wis kacau kayak begitu. Iya. Bune, Nyusahin rakyat itu. Bune, kalau masalah keberanian ini persoalan lain. Tetapi undang-undang dasarnya karena nggak mengamanatkan seperti ini, akhirnya rakyatnya yang terlantar. Coba bayangkan. Nggak bisa disalahkan. Nggak bisa salahkan kalau undang-undang dasarnya ada. Ayo, kepala negara apalagi dijelaskan punya hak ken du norong. Kalau presiden nggak menjalankan, presidennya Yang salah. yang salah bisa Nah, tapi kan sumber itu loh Pak Nek, apa sumber kekuasaan yang diperoleh oleh presiden ini kan tidak hanya masalah undang-undang dasar. Ya. Legitimasi apa mau Ini rakyat itu loh. begini. Kalau menjalankan negara itu dasarnya bisa dua-duanya atau salah satu dari 2. Pertama karena yuridis formal, karena undang-undang dasar, undang-undang. Yang kedua karena legitimasi. Legitimasi. Ngerti nggak? Tahu legitimasi dong. Legitimasi itu apa nih? Kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat kepada yang dipercayakan. Ya. Oh, Nah kalau iya. tindakannya itu menguntungkan rakyat, kan mesti rakyatnya setuju. Setuju. Nggak usah khawatir salah benar. Gitu. Iya. Ya. Misalnya seperti Tapi Bapak. sebenarnya nggak bisa disalahkan karena apa? Uang milih pembantu-pembantunya, Menteri, Dubes, Polri, semua di fit and proper test sama DPR. Kok malah belani lah ibu? Makanya jangan ngalahin saya, Bune, kalau saya sedih. Ini yang jadi soal. Loh, dalam pemilu kan rakyat tidak pernah mendelegasikan kekuasaan kepada partai. Loh, kok tahu-tahu partai punya hak fit and proper test, hak minta jatah kadernya jadi menteri. Ini loh yang semrawutnya luar biasa. Iya. Enak ini. Loh. Tidak ngomong. Loh lah saya dulu dipilih rakyat itu ketika mau menjalankan saya timnya bukan yang itu maunya. Nah itu timnya sekarang didikte sama DPR, jadi bukan salah saya. Tapi itu ada Saya undang-undangnya. suruh udah mau ya menteri-menterinya. Undang-undangnya gitu memang.
undang-undang dasarnya yang harus diubah dulu supaya menjadi negara demokrasi, sistemnya presidensial, jangan cuma sialnya tok, Li. Ya tepat kalau begitu. Iya. Kita jangan kemana-mana, masih dengan Negeri Merak. Elit no, rakyat yes.